Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nisa Lama berserta teman-temanku semuanya. Perkenalkan, nama saya Harari Zuhdi dengan NIM 4152301112. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai visualisasi data modern berbasis AI. Di sini saya akan tiga alat visualisasi data. Yang pertama Tableau, yang kedua ada Microsoft Power BI, dan yang ketiga ada Grafana. Oke, mulai dari yang pertama dulu tentang Tableau. Jadi apa itu Tableau? Tableau merupakan software visualisasi data yang mampu mengubah data mentah menjadi informasi visual yang bermakna. Tableau membantu pengguna membuat grafik, dashboard interaktif, hingga laporan analisis secara real time. Dengan adanya visualisasi ini, pengguna dapat lebih mudah memahami pola, tren, maupun informasi penting dari data yang dimiliki. Tableau banyak digunakan oleh perusahaan analisis data, peneliti, bahkan mahasiswa karena mampu menyederhanakan data yang kompleks menjadi lebih mudah dianalisis. Oke, di sini ada kemudahan penggunaan. Tableau memiliki fitur drag and drop. Yang namanya drag and drop yaitu pengguna cukup menarik data ke area kerja untuk membuat grafik secara otomatis. Pengguna juga tidak perlu memahami coding yang rumit, sehingga software ini sangat ramah untuk pemula. Selain itu, Tableau mampu mempercepat proses analisis data yang biasanya membutuhkan waktu berjam-jam menjadi hanya beberapa menit saja. Karena tampilan sederhana dan mudah dipahami, Tableau dapat digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa hingga analisis profesional. Nah, lanjut ke fitur AI-nya atau menanyakan tentang data. Di sini memungkinkan pengguna bertanya menggunakan bahasa sehari-hari. Misalnya, berapa penjualan tertinggi bulan ini? Setelah pertanyaan dimasukkan, Tableau akan secara otomatis membuat visualisasi data yang sesuai tanpa perlu menyusun filter atau rumus secara manual. Jadi, ini bisa lebih cepat dan praktis serta efisien. Teknologi AI pada Tableau membantu pengguna memahami data tanpa harus memiliki kemampuan teknis yang mendalam. Tapi menyusunnya tidak secara manual, jadi ini langsung otomatis. Nah, langsung kalau masuk ke fitur explain data. Fitur explain data ini berfungsi untuk membantu pengguna memahami penyebab munculnya suatu pola data. Contohnya ketika terjadi kenaikan penjualan secara mendadak, Tableau dapat memberikan penjelasan otomatis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Dengan fitur ini, pengguna tidak hanya melihat grafik tetapi juga memahami alasan di balik perubahan data. Hal ini membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih akurat karena didukung oleh analisis AI yang cepat dan mendalam. Di sini ada ragam visualisasi data dari Tableau. Di sini ada bar chart, ada bar dan pie chart, ada line dan R chart, area chart, ada heat maps dan tree maps, ada geographic maps. Nih di sini contoh-contohnya. Oke. Dan selanjutnya ada dashboard interaktif. Dashboard interaktif ini bersifat interaktif secara real time gitu. Pengguna dapat memilih filter tertentu dan melihat perubahan data secara langsung. Jadi dashboard ini sangat efektif digunakan untuk memantau performa bisnis, penjualan maupun perilaku pelanggan secara cepat. Dengan adanya fitur real time, perusahaan dapat langsung mengetahui kondisi terbaru dan mengambil keputusan lebih responsif. Nah, lanjut. Selanjutnya konektivitas tanpa batas. Tableau mampu terhubung dengan berbagai sumber data. Tableau dapat menghubungkan file spreadsheet seperti Excel dan CSV, database server seperti MySQL dan SQL Server, hingga cloud storage seperti Google Drive dan AWS. Selain itu, Tableau juga mampu mengolah big data atau data dalam jumlah besar dengan performa yang tetap stabil. Kemampuan konektivitas ini membuat Tableau menjadi fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan analisis data modern. Selanjutnya ada dampak Tableau bagi bisnis. Di sini
Tableau dalam dunia bisnis itu membantu perusahaan mendapatkan wawasan data hingga 10 kali lebih cepat dibandingkan metode manual. Banyak perusahaan besar di dunia menggunakan Tableau untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, Tableau juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap departemen IT dalam pembuatan laporan harian karena pengguna dapat membuat analisis sendiri dengan lebih mudah. Dengan demikian, proses kerja perusahaan menjadi lebih cepat dan efisien. Sini ada analisis kelebihan dan kekurangannya. Sini penggunaan itu kelebihannya sangat mudah di drag and drop. Kekurangannya butuh konsep dasar analitis. Jadi aspeknya ada fitur AI, kelebihannya tadi ada Exadata sama Explain data yang dapat membantu. Kekurangannya analisis kompleks butuh keahlian. Jadi sini ada aspeknya data, kelebihannya mendukung banyak sumber big data dan big data, kekurangannya membutuhkan performa atau hardware. Ini aspeknya ada biaya, kelebihannya profesional dan powerful, kekurangannya harga lisensi relatif mahal. Nah, kesimpulannya di sini Tableau bukan hanya sekedar alat visualisasi data, tetapi juga menjadi jembatan cerdas yang menghubungkan data dengan keputusan bisnis yang strategis. Dengan bantuan AI, Tableau mampu membantu pengguna memahami data secara lebih cepat. Jadi, membantu pengguna yang masih awam itu belajar step by step hingga bisa gitu. Jadi, secara akurat dan interaktif. Oleh karena itu, Tableau menjadi salah satu tools visualisasi data modern yang sangat penting dalam dunia di bisnis dan digital. Oke, terima kasih. Oke, lanjut ke selanjutnya, Microsoft Power BI. Di sini ada arsitektur ekosistem dari Microsoft Power BI. Di sini ada 4 pilar utama Power BI. Yang pertama, data source. Jadi akses ke 100 plus jadi 100 lebih konektor seperti cloud, on-premise, dan SaaS dan SaaS. 2, transformation-nya Power Query, mesin ETL untuk membersihkan dan membentuk data. 3, modeling semantic layer, membangun hubungan antar tabel dan logika bisnis. Yang keempat, visualization, konsumsi data melalui dashboard interaktif. Yang di sini ada Power Query, mesin ETL. Power Query yang merupakan mesin ETL pada Power BI. ETL sendiri berarti extract, transform, dan load. Power Query digunakan untuk mengambil data dari berbagai sumber, membersihkan data, lalu mempersiapkan untuk dianalisis. Keunggulan dari Power Query adalah pengguna dapat melakukan transformasi data tanpa coding yang rumit karena prosesnya dilakukan melalui terbuka visual. Jadi Power Query mampu membersihkan data secara otomatis, misalnya menghapus nilai kosong atau memperbaiki data yang tidak konsisten. Selain itu, Power Query dapat menghasilkan ribuan file menggunakan fitur merge dan append. Jadi terdapat juga fitur append step yang memungkinkan pengguna melihat histori proses transformasi data sehingga proses analisis menjadi lebih transparan dan mudah diedit dan mudah diaudit Nah, di sini ada modeling semantic layer-nya. Dengan komponen model, fact table, fungsi utamanya menyimpan data numerik atau transaksi penjualan stok. Di sini ada dimensi table, fungsi utamanya atribut deskriptif seperti produk, tanggal, wilayah. Di sini ada star schema, fungsi utama struktur hubungan selalu ke banyak atau di antara table. Jadi model data yang baik adalah kunci dashboard yang cepat dan akurat. Ini tujuannya, tujuannya di sini analisis kuantitatif, filtering dan slice data, performa query maksimal. Lanjut ke DAX, logika bisnis. Jadi data analisis experience. Jadi bahasa formula untuk kalkulasi custom tingkat tinggi. Jadi sini ada time intelligence. Bandingkan performa bulan ini versus bulan lalu secara otomatis.
Measure kolom, kalkulasi dinamis yang hanya berjalan saat visualisasi dirender. Kontekstual, filter data berdasarkan filter yang dipilih pengguna. Jadi sini lanjut ke selanjutnya ada Power View. Jadi interaktivitas tanpa batas. Dashboard Power BI bukan sekedar gambar statis, setiap elemen bersifat interaktif. Jadi yang pertama ada cross filtering. Ya, jika klik satu grafik lainnya ikut berubah. Yang berikutnya ada drill down, lihat detail dari level tahun hingga level hari dalam satu grafik. Selanjutnya ada tooltips, tampilkan informasi tambahan saat mouse diarahkan ke data. Jadi ini menampilkan informasi, jadi detail datanya ditampilkan ketika mencet tooltips. Lanjut ke AI Automating Discovery. Di sini ada key influencers. AI menganalisis faktor apa yang paling mempengaruhi kenaikan atau penurunan metrik Anda. Yang selanjutnya ada decomposition tree, root cause analysis otomatis untuk mencegah metrik berdasarkan dimensi paling signifikan. Selanjutnya ada anomaly detection. Di sini ada deteksi anomali pada data time series dan berikan penjelasan penyebabnya. Selanjutnya ada natural language atau NLP. Jadi ketika show me total sales for the last quarter by region and kategori Asbar. Jadi teknologi AI generatif memungkinkan siapapun menjadi analisis data. Cukup ajukan pertanyaan, Power BI akan membangun visualisasinya secara instan. Nah, di sini ada distribusi dan kolaborasi. Jadi Insight Everywhere. Jadi Power BI atau Cloud adalah pusat kolaborasi tim. Di sini ada WordPress, berbagi laporan dengan keamanan terpusat. Data refresh, penjadwalan update data otomatis, schedule refresh. Ada mobile, akses dashboard di smartphone dengan otomatis, layout layar sentuh. Di sini ada keamanan dan tata kelolanya. Raw level security, jadinya membatasi akses data pada level baris. Manajer wilayah A hanya bisa melihat data wilayah A. Yang sisa sensitivity labels, integrasi dengan Microsoft Purview untuk mengklasifikasi data konfidensial, publik, internal. Sini ada Microsoft Fabric, satu arsitektur data terpadu OneLake yang menghubungkan Power BI dengan data engineer dan science. Sini ada model lisensi dan kapasitasnya. Jadi Power PBI Pro SaaS ini PBI Premium kapasitas di sini ininya. Jadi MS Fabric FSKU jadi lebih unfit AI dan data platformnya jadi lebih tinggi. Dari 1 GB per dataset hingga ratusan giga, Power BI scalable untuk kebutuhan individu maupun korporasi multinasional. Jadi kesimpulannya di sini, Microsoft Power BI adalah tools visualisasi data berbasis AI yang membantu proses analisis data menjadi lebih cepat, interaktif, dan akurat. Dengan fitur seperti Power Query, DAX, Dashboard Real Time, dan AI Analytics, Power BI memudahkan pengguna memahami data dan mendukung pengambilan keputusan bisnis secara efektif. Oke, lanjut masuk ke Grafana. Apa itu Grafana? Jadi di sini definisi platform dulu. Grafana adalah platform open source untuk pemantauan monitoring, analisis, dan visualisasi data melalui dashboard interaktif secara real time. Jadi ada spektrum penggunaannya, banyak diaplikasikan di bidang IT, cloud computing, monitoring server, IoT, Internet of Things, hingga keamanan jaringan komputer. Di sini ada kekuatan real time-nya. Keunggulan utama Grafana terletak pada kemampuan menjanjikan data secara instan. Setiap perubahan pada server atau sistem akan langsung diperbarui secara otomatis pada dashboard. Ini memungkinkan administrator jadikan memantau performa tanpa perlu memeriksa manual yang membuang waktu. Pemeriksaan manual yang membuang waktu. Lanjut ada integrasi multi sumber data. Di sini ada SQL dan TSDB. Mendukung MySQL, jadi PostgreSQL, Prometheus, dan InfluxDB secara natif. Jadi bisa include SQL dan TSDB. Sini juga bisa layanan cloud, integrasi lancar dengan Amazon AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure. Sini ada search engine-nya,
kemampuan untuk menarik data dari Elasticsearch dan Logilox. Jadi masuk ke bagian 2, fitur cerdas dan analitik AI. Jadi sinyal observabilitas utamanya, jadi metriknya 95%, logsnya 87%, resistnya 57%. Jadi data berdasarkan Grafana Labs observasi survei 2024 dominasi metrik dalam monitoring sistem. Jadi ini berdasarkan Grafana Labs observasinya 2024 segini. Jadi inovasi AI deteksi anomali. Grafana kini mengintegrasi fitur machine learning untuk monitoring yang lebih cerdas. Deteksi otomatis menemukan lonjakan traffic yang tidak biasa, analisis prediktif mendeteksi penggunaan GPU terlebih sebelum sistem crash. Jadi alert cerdas yaitu notifikasi hanya dikirim saat benar-benar ada anomali. Sini dashboard interaktif dan kustomisasi. Sini ada heat maps-nya. Heat maps itu visualisasi kepadatan data dalam periode waktu tertentu. Ada Kauges itu indikator visual cepat untuk metrik tunggal seperti penggunaan RAM. Sini ada line chart-nya. Jadi melacak tren performa sistem dari waktu ke waktu secara real time. Ada alur kerja sistem alertingnya. Jadi yang pertama identifikasi, menetapkan ambang batas threshold metric system. Lanjut ke monitoring Grafana. Jadi Grafana memantau data secara terus-menerus 24/7. Wow. Habis itu masuk ke selanjutnya pelanggaran. Metrik melebihi batas, misalnya CPU sampai 90%. Langsung selanjutnya di notifikasi, pesan dikirim via Telegram, Slack atau email. Jadi Grafana, di sini ada Grafana versus alat BI tradisional gitu kan. Fitur atau aspeknya itu yang fokus utamanya Grafana, monitoring dan observabilitas sistem. Tableau atau Power BI, analisis bisnis dan strategis. Data real time-nya Grafana sangat optimal per detik. Tableau atau Power BI terbatas atau membutuhkan refresh. Sumber datanya di sini Grafana time series data TSDB, Tableau Power BI relational database atau Excel. Di sini kemudahannya butuh konfigurasi teknis, Grafana ini butuh konfigurasi teknis, sedangkan Tableau atau Power BI user friendly untuk non teknis. Jadi user friendly nih kalau untuk Tableau atau Power BI. Kalau untuk Grafana ini butuh konfigurasi, jadi tidak user friendly dia. Nah, jadi kesimpulan dari Grafana sini platform visualisasi dan monitoring data real time berbasis open source yang banyak digunakan untuk memantau server, cloud, dan jaringan komputer. Grafana unggul dalam integrasi multi sumber data, dashboard interaktif, serta fitur AI seperti deteksi anomali dan alert otomatis sehingga membantu monitoring sistem menjadi lebih cepat dan efisien. Oke. Cukup sekian penjelasan alat visualisasi data berbasis AI dari saya. Mungkin ada banyak kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.